Yo guys, tidakkah teman-teman Black Cuan bertanya-tanya, kenapa? Kenapa SEC kalah terhadap Ripple ketika The Fed ini meluncurkan program The Fed Now-nya? 7 hari menjelang The Fed Now meluncur, Fed Now ini tanggal 20 teman-teman, sementara XRP tanggal 13. Dan apakah si Gary Gensler, yang meskipun dia di sini menyatakan dia kecewa dengan keputusan pengadilan yang menyatakan XRP bukan sekuritas, apakah dia ini termasuk bagian dari konspirasi di belakang kejadian ini untuk secara sengaja menekan XRP? Karena ada beberapa postingan menarik yang ingin saya bahas di sini teman-teman terkait XRP, FedNow, atau bahkan Swift di sini teman-teman. Untuk itu kita dive in dulu teman-teman. Welcome back everyone to Black Cuan. Terima kasih telah mengupdate berita kripto dari channel ini. Teman-teman, sebelum kita ke bagian The Fed Now tadi yang saya bicarakan, saya ingin menampilkan bagaimana Senat di Amerika Serikat ini benar-benar merujak ini si Gary Gensler, teman-teman. Tuduhan dia terhadap Ripple yang sudah jalan hampir 3 tahun ini, teman-teman, yang menyebabkan Ripple, XRP maksudnya di sini, tidak berhasil menembus ATH-nya dia di 2021, dan memang ganjil menurut saya di sini teman-teman. Dan si Gary Gensler ini membiarkan dengan begitu saja ini si SBF dengan FTX-nya tersebut teman-teman untuk beroperasi, yang meskipun kita tahu bahwa si Sam Bankman ini merupakan salah satu donatur kemarin di pemilihan presiden, dan dia juga berencana untuk mendonasikan sebagian asetnya dia di pemilihan presiden 2024. Akan tetapi gencarnya mereka ini menyerang XRP, ini yang membuat saya bertanya-tanya di sini teman-teman. Dan setelah diputuskan XRP ini bukan sekuritas, kemudian dia memenangkan kasus ini, partial win di sini teman-teman. Selain dari dampak terhadap XRP-nya sendiri, ini berkaitan juga dengan semua altcoins yang ada di dalam ekosistem ini yang juga mendapatkan dampak positifnya teman-teman. Karena ada Cardano, bahkan Solana yang juga dianggap sebagai sekuritas oleh SEC, teman-teman. Memang hal ini sangat melegakan, teman-teman. Akan tetapi balik lagi seperti yang saya katakan di awal tadi, hampir 3 tahun, akhirnya pengadilan memutuskan bahwa XRP bukan sekuritas, teman-teman. Dan The Fed Now dijadwalkan meluncur pada tanggal 20 Juli ini, teman-teman. Kemungkinan nanti malam atau besok pagi, karena perbedaan waktu kita. Saya ingin menampilkan kenapa ini janggal dan kenapa perkataan dari Lord Vendetta ini yang menampilkan dokumen yang pernah dikeluarkan oleh Amerika ini, United States Patent di sini, di tanggal 18 Juni 1991, dan riset ini bahkan sudah dilakukan semenjak 1986, teman-teman, bahkan sudah dipublikasikan oleh mereka di sana. Kecurigaan saya mengenai ada Amerika di belakang pump besar XRP di sini, teman-teman, ini unik. Ya, kita bisa bilang ini kayak cocok logi lah, seperti itu, teman-teman. Tetapi di beberapa video Black Cuan juga sudah kita jelaskan ya mengenai temuan data-data dari cover majalah The Economist. Kemudian ada data-data juga yang lain di sana yang berkaitan dengan publikasi-publikasi dari jauh-jauh hari, bahkan sebelum kata blockchain itu disebutkan di publik, teman-teman. Saya ingin bacakan apa yang dikatakan oleh Lord Vendetta di sini, bahwa banyak orang memang masih berpikir bahwa Bitcoin ini adalah diciptakan oleh Satoshi Nakamoto, sementara menurut dia di sini, dia katakan bahwa NSA ada di balik BTC ataupun XRP bahkan Tether. Berkaitan dengan SHA-256 yang merupakan salah satu fungsi dari hash cryptography yang merupakan yang paling umum digunakan di dalam ekosistem ini, setelah ditelusuri asal-usulnya ini teman-teman, ini balik lagi ke National Security Agency atau NSA, dan para programmer yang bekerja di lembaga tersebut memang telah berinvestasi besar-besaran, kemudian mengembangkan algoritma ini, dan pertama kali dipublikasikan 2001. Karena program-program yang lainnya seperti MD5 ataupun SHA-1 itu diketahui rentan terhadap serangan ataupun hackers, sementara yang SHA-256 ini yang digunakan di dalam Bitcoin ini, teman-teman, merupakan yang paling aman dan paling stabil. Dan Joe Katz, yang merupakan CTO dari Ripple, itu merupakan mantan karyawan dari NSA, serta dialah yang menciptakan XRPL pada tahun 1988 ketika bahkan saat itu belum ada nama untuk blockchain. Dan sejak diluncurkan dengan nama XRPL ini, platform ini tidak pernah diretas ataupun dihentikan. XRP dibuat untuk menjadi aset
terbesar yang pernah diciptakan. Benar-benar menarik apa yang dikatakan oleh Lord Vendetta di sini. Dan sebagai kesimpulannya, teman-teman bisalah menjadikan ini sebagai referensi untuk menemani kita dalam perjalanan investasi kita di sini, teman-teman. Karena jujur, di XRP ini ada banyak sekali teka-tekinya di sini, teman-teman. Tetapi pada umumnya karena kita adalah retail di sini, teman-teman, menurut saya, ketika kita sudah mengakumulasi di bawah-bawah itu, ya itu udah menarik lah untuk kita lihat. Karena para investor besar ataupun institusi itu kan masih dianggap melakukan investment kontrak nih terhadap XRP. Para retail itu sudah dianggap sebagai membeli aset yang non-sekuritas, si XRP ini, teman-teman. Dan kayaknya memang ini kayak nunggu-nunggu waktu aja sih mereka ini, teman-teman. Terutama karena The Fed Now ini kan merupakan sistem pembayaran yang diluncurkan oleh The Fed, teman-teman, yang mau tidak mau zaman ini mulai berubah. Jadi mereka ini harus segera mengintegrasikan teknologi-teknologi baru supaya bisa menjangkau nih layanan keuangan mereka. Ataupun untuk persiapan, siapa tahu kan, dalam beberapa waktu ke depan, CBDC akan diluncurkan juga oleh pemerintah Amerika Serikat. Dan untuk The Fed Now sendiri, mereka ini sudah ada kerjasama dengan 280 bank dan ada 12 reserve bank yang dalam hal ini termasuk JP Morgan, Wells Fargo, yang kemungkinan besar akan segera live, teman-teman. Yang memang dengan adanya The Fed Now ini akan memangkas biaya transaksi gila-gilaan, teman-teman. Maka dari itu, para customer, para pelanggan mereka ini pasti akan segera menggunakan teknologi yang terbaru ini yang dikeluarkan oleh The Fed ini, teman-teman. Dan kenapa The Fed Now ini penting, teman-teman? Karena The Fed Now ini sudah bekerja sama dengan banyak institusi keuangan yang kebanyakan dari mereka juga itu sudah bekerja sama dengan Ripple. Kita sebut saja ada Pay ataupun ACI yang partner lamanya Ripple, teman-teman. Itulah kenapa saya katakan bahwa di balik layar ini kayaknya mereka, oke, biarkan aja nih mereka nih, si Gary Gensler, yang mungkin juga si Gary Gensler ini tidak tahu diri kalau dia dimainkan oleh tangan-tangan besar di belakang, seperti itu mungkin kan, teman-teman. Atau Brad Garlinghouse di sini juga mungkin dia jujur sekali, dia polos sekali, dia tidak tahu apa-apa, dan pemain intinya adalah si Joe Katz itu atau David Schwartz itu mungkin kan. Mungkin juga, teman-teman, karena kita bicara mungkin di sini karena ya bagian dari cocok logi kita di sini, teman-teman, bagaimana kita menemukan titik dengan titik ini atau memadukan beberapa data-data ini yang memicu pertanyaan kita, teman-teman. Kayaknya Amerika deh di belakang ini. Seperti itu pertanyaannya, teman-teman. Kemudian yang bikin semakin nyata lagi di sini adalah Swift akan menggunakan XRP melalui partnership-nya dia dengan R3. Lagi-lagi, teman-teman, R3 ini adalah sebuah perusahaan teknologi yang memang dia berfokus terhadap perkembangan solusi untuk blockchain dan sektor finance ya, atau sektor keuangan. Dan dia ini adalah perusahaan yang sudah bikin ini platform yang bernama Corda yang memang dirancang untuk memenuhi kebutuhan serta tantangan yang dihadapi oleh lembaga keuangan untuk melakukan transaksi-transaksi keuangan digital, serta R3 ini juga sudah bekerja sama dengan banyak perusahaan lainnya, dan R3 serta Ripple adalah perusahaan di balik itu semua, teman-teman. Mereka telah berkolaborasi dalam beberapa proyek dan inisiatif blockchain, teman-teman. Dan yang paling terkenal dari kolaborasi mereka adalah penggunaan Corda, yang seperti saya katakan tadi, sebuah platform blockchain yang dimiliki oleh si R3 ini. Dan Corda ini mendukung integrasi XRP di dalam jaringan keuangan global, teman-teman. Sementara Swift-nya sendiri kita tahu, dia merupakan sistem keuangan global yang dipakai sekarang ini, dan hanya Rusia yang dikeluarkan dari Swift karena di-ban oleh Amerika. Jadi memang semakin kelihatan ini perannya si XRP di sini, teman-teman. Hanya saja baik dari Amerika ataupun Brad Garlinghouse sendiri belum mengumumkan secara resmi seperti apa kerjasama mereka atau bagaimana The Fed Now ini akan menggunakan XRP, teman-teman. Itu belum kita dapatkan beritanya. Kemudian kita beralih ke technical analisisnya, teman-teman. Ini menarik ya, karena ini chart yang 1 minggu untuk Ripple di sini, teman-teman. Dia ini memang berada di support di sini dan terjadi pemantulan di support ini sudah beberapa kali ini semenjak 2022 sampai 2023, teman-teman, dan akhirnya dia keluar dari resisten ini, teman-teman. Ini resisten yang cukup kuat di sini. Si Ripple ini naik ke
Sini nih, dia breakout teman-teman ke level hampir $1 0,92 atau 92 sen seperti itu. Sementara untuk di RSI-nya dia di sini juga terjadi breakout teman-teman. Sementara untuk stokastik RSI-nya juga dia sedang dalam tren kenaikan di sini. Kalau kita lihat, kalau di RSI-nya ini memang agak-agak overbought di sini teman-teman, jadi kita waspada juga di sini. Akan tetapi di stokastik RSI-nya ini kelihatannya dia akan terjadi kenaikan di sini dulu teman-teman. Menurut saya di sini penting untuk kita waspadai level-level ini teman-teman, karena bisa saja skenarionya terjadi naik yang begitu drastis cepat gitu kan, atau bahkan terjadi penurunan ke level support di sini di 0,53 untuk dites sebelum terjadi pemantulan ke depannya. Dan sebagai kesimpulan saya di sini, saya ingin menampilkan apa yang dikatakan oleh CZ di sini melalui sebuah gambar. Kadang-kadang memang rencana kita itu kita bikin semulus mungkin, akan tetapi dalam realitasnya teman-teman kita akan menghadapi banyak obstacle. Sekian video kali ini, terima kasih telah menonton. Salam Black Cuan. Peace my friend.